hari Minggu, pemirsa Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia, berjumpa dengan kami kembali. Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia edisi hari Minggu, tanggal 21 November tahun 2021. Pelayanan pada hari Minggu ini dilaksanakan oleh Sinode Gereja Kristen Pengabar Injil. Selamat beribadah. Pemirsa Mimbar Kristen Kementerian Agama dan umat Kristen seluruh Indonesia. Shalom. Kami dari Sinode Gereja Kristen Pengabar Injil Jakarta. Marilah kita bersama-sama menyembah dan beribadah kepada Tuhan. Kita mulai. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kita naikkan satu pujian memuji nama Tuhan. Ku puji-Mu Tuhan. Ibadah ini kami buka dan dimulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi beserta dengan segala isinya. Kasih, berkat, dan anugerahnya kiranya berkenan turun ke atas diri kita masing-masing
yang hadir dan mengikuti sepanjang ibadah ini. Amin. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Dan naikkan pujian kedua, percaya dan patuh. Tiada beban berat, tiada kesusahan, penderitaanku Tuhan peduli. Tiada beban berat, tiada kesusahan, penderitaanku yang peduli. Hilanglah sedihku, lenyaplah hinaku, karena anugerahnya besarlah. Percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasihinya. Hanya percayalah. Kami datang dan kami bersyukur kepada Tuhan karena segala kebaikan Tuhan begitu besar dan limpah atas kehidupan kami. Terima kasih kalau pada hari ini kembali Tuhan berikan waktu dan kesempatan kepada kami untuk boleh berkumpul bersama-sama, bahkan juga untuk merenungkan firman-Mu. Bapa, berkatilah jam pemberitaan firman pada saat ini. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, berbicaralah dan sapalah kami dengan sabda-Mu yang mulia. Hanya dalam nama-Mu yang kudus Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, tema firman Tuhan pada hari ini adalah memenuhi misi Allah di dalam dunia. Saya mengajak kepada jemaat sekalian kita boleh membuka satu bagian firman yang akan kita baca bersama-sama dari Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Demikian sabda firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu jemaat dikasihi Tuhan, tahun 90-an ada sebuah film televisi yang sangat-sangat populer dan sangat-sangat membekas. Ya, judulnya itu adalah Mission Impossible. Dan Bapak Ibu yang kasih Tuhan, film ini bercerita tentang sebuah misi rahasia yang tidak biasa. Misi rahasia ini dikerjakan oleh orang-orang yang terpilih dan orang-orang yang terlatih. Ya, dan tidak semua orang dapat melaksanakannya, hanya orang-orang tertentu yang dapat menjalankannya. Ya, karena begitu pentingnya misi ini, sehingga dikatakan misi ini begitu rahasia, beresiko. Bahkan dikatakan nyawa itu bisa menjadi taruhannya. Nah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dalam misi ini mereka menggunakan berbagai teknologi canggih untuk bergerak secara rahasia. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, cerita tentang misi yang mustahil ini, ya ini mengingatkan kepada kita tentang misi Allah yang besar bagi dunia. Ya, hal yang mustahil yang tidak mungkin tapi sanggup dikerjakan dan dilakukan oleh Allah bagi dunia. Sebuah misi yang ditujukan untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Ya, yang tadi sudah kita baca di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16 menyatakan kepada kita betapa
misi Allah ini begitu besar bagi kita. Bahwa kita sebagai orang percaya dituntut untuk hadir dan terlibat di dalam misi Allah. Karena itulah yang Allah kehendaki, memanggil kita untuk terlibat dalam pekerjaan Allah. Karena Allah sudah memberikan anaknya kepada kita agar kita mendapatkan keselamatan. Dia mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, tetapi menyelamatkan kita oleh dia. Karena itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, perintah ini begitu agung kepada kita. Ini adalah misi bagi kita, bagi orang percaya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Allah di sorga merindukan bahwa setiap orang percaya memiliki pelayanan di dalam tubuh Kristus juga kepada orang-orang yang belum percaya. Sudah kasih Tuhan, jika misi ini begitu penting bagi Allah, bagaimana hari ini orang Kristen menyikapinya? Allah memanggil saudara dan saya untuk masuk dan terlibat di dalam misi Allah di tengah-tengah dunia. Karena Allah pakai kita, panggil kita menjadi agen perubahan yang Allah tempatkan di tengah-tengah dunia untuk menjadi perpanjangan tangan Allah di dalam dunia. Menjadi pertanyaannya adalah, sudahkah kita hadir? Adakah kita terlibat di sana? Lalu bagaimana kita terlibat dalam pekerjaan misi Allah di tengah-tengah dunia? Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita tidak bisa menutup mata kita. Hari-hari ini kekristenan di seluruh dunia sedang terkejut. Kekristenan di Eropa pada abad pertengahan itu mengalami perubahan radikal. Perubahan yang luar biasa. Ada kebangunan rohani yang terjadi besar-besaran. Bermunculan banyak teolog-teolog yang mempengaruhi dunia. Ada John Calvin, ada Martin Luther, John Wesley, dan masih banyak lagi. Gereja megah bermunculan dan dipenuhi dengan banyak jemaat yang haus dan rindu akan kebenaran dan kebangunan rohani terjadi. Tapi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bagaimana wajah Eropa hari-hari ini? Ya, gereja-gereja besar itu megah, tapi kosong. Tidak ada lagi jemaat yang beribadah. Gereja-gereja besar hanya menjadi saksi bahwa pernah terjadi sebuah kebangunan rohani yang luar biasa. Tapi hari ini sudah tidak ada. Gereja besar dan megah itu sudah beralih fungsi menjadi apa? Bioskop, diskotik. Bahkan yang paling menyedihkan adalah gereja tersebut berubah, berfungsi alih menjadi tempat ibadah bagi agama lain. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, betapa banyak mereka yang menjadi saksi bagaimana bertumbuhnya kekristenan di abad pertengahan. Hari ini dengan bangga berkata, saya tidak percaya Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di mana kita hari ini? Jika kita berbicara tentang peduli dengan kondisi dan keadaan di tengah-tengah dunia, gereja jago, gereja hadir, tapi prakteknya Bapak Ibu kosong. Sebab itu ada sebuah ujaran dari kelompok agama tertentu mengatakan orang Kristen mengajarkan kasih, tetapi kami melakukan kasih. Kita mampu untuk mengajarkan firman dan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Tapi kita terkendala di dalam melakukan firman. Kita kurang peduli, bahkan sebenarnya mungkin tidak peduli sama sekali. Karena kita sibuk dengan banyak pergumulan, banyak persoalan yang terjadi dalam gereja lokal kita. Sehingga kita pun sulit untuk melangkah keluar. Menyatakan bahwa kita peduli kepada sekitar kita dan sedang menjalankan misi Allah. Apa itu misi? Enggak penting. Gerejaku masih kecil. Keuanganku masih seret. Keluargaku belum mapan. Apa itu misi? Gerejaku belum maju. Gerejaku masih bergumul dengan ekonomi. Gerejaku masih bergumul dengan semua kondisi dan keadaan jemaat di dalamnya. Apa itu misi? Sehingga Bapak Ibu yang kasih Tuhan, misi akhirnya menjadi sebuah slogan bagi gereja. Apa yang sudah kita lakukan hari ini? Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mulailah kita peduli dengan misi. Mulailah kita pikirkan bagaimana kita memenuhi misi Allah
di tengah-tengah dunia. Banyak orang berpikir bahwa pekerjaan misi adalah sesuatu yang sulit. Bapak Ibu kasih Tuhan, pekerjaan misi tidak harus kita ke pedalaman terpencil sebagai seorang misionaris. Gak harus kita meninggalkan keluarga kita, meninggalkan pekerjaan kita. Misi dapat kita lakukan di tengah-tengah lingkungan kita. Yang paling sederhana adalah, jadilah saksi bagi dunia, dapat kita lakukan melalui kehidupan kita. Pekerjaan kita, melalui apapun yang saat ini sedang kita kerjakan, melalui perkataan kita, tingkah laku, perbuatan kita yang sesuai dengan kebenaran Allah, maka kita sedang mengerjakan misi Allah di dalam dunia. Allah Roh Kudus memberikan kekuatan dan akan menuntun kita dalam menyelesaikan pekerjaannya di tengah-tengah dunia. Allah mengasihi dunia melalui kehidupanmu dan kehidupanku yang sudah diubahkan, yang sudah diperbaharui dan mengalami kasih Allah yang besar. Kiranya kasih Allah boleh menolong kita untuk boleh menjadi pelaku firman, melakukan misi dengan cara yang sederhana dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita satu di dalam doa. Allah Bapa yang maha baik, kami memerlukan pertolongan dan kekuatan daripada Engkau. Untuk menolong dan memampukan kami menghadirkan kasih Allah lewat kehidupan kami yang sudah diubahkan dan diperbaharui. Tolonglah kami untuk boleh menjadi saluran berkat dimanapun Tuhan percayakan kami untuk melayani, untuk bekerja, untuk berusaha, untuk membuka banyak kesempatan orang mengenal Kristus lewat kehidupan kami. Tolonglah kami Bapa menghadirkan misi Allah di tengah-tengah dunia. Lewat kehidupan kami yang sudah diubahkan dan diperbaharui. Hanya di dalam nama-Mu yang kudus Bapa kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Pemirsa mimbar Kristen sekalian, marilah kita saksikan paduan suara Gracia GKPI Kartini memuji nama Tuhan. Di
Saudara sekalian dan kepada semua saudara pemirsa yang ada di rumah bahkan dimanapun berada, mari kita satukan hati, kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Segala pujian dan hormat syukur kami naikkan kepadamu ya Allah. Atas karunia Tuhan yang boleh Tuhan nyatakan melalui mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia. Kami boleh bersama-sama bersyukur untuk pertolongan-Mu dan pemeliharaanmu atas bangsa kami, atas gereja-Mu, bahkan bagi seluruh masyarakat yang ada di tengah-tengah negeri ini, di dalam menghadapi masa-masa pandemi yang begitu sulit. Tetapi ya Tuhan, kalau kami boleh ada sampai hari ini, semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan semata. Bapa di surga, kami berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara kami, baik Bapak Presiden dan Wakil Presiden dan seluruh jajarannya, para menteri dan wakilnya, dan juga Menteri Agama dan seluruh jajarannya. Kiranya Tuhan menolong mereka, memberikan kekuatan, memberikan kesehatan, hikmat di dalam memimpin bangsa kami, sehingga membawa bangsa ini kepada satu keadaan yang lebih baik. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk segala upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah kami, secara khusus di dalam menekan penyebaran COVID-19, baik itu gerakan vaksinasi yang secara serentak dan dilaksanakan di tengah-tengah bangsa kami, biarlah semuanya itu juga dapat berjalan dengan baik dan seluruh masyarakat dapat meresponinya. Dan kami percaya bahwa melalui kerjasama yang baik, baik dari pemerintah maupun seluruh rakyat yang ada di Indonesia, maka COVID-19 ini Tuhan, kami sama-sama akan akhiri. Terima kasih Tuhan. Biarlah kuasa-Mu boleh nyata, mujizat-Mu boleh terjadi di tengah-tengah bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa ya Tuhan untuk pembangunan ekonomi di tengah-tengah bangsa kami. Kiranya juga Tuhan menolong untuk setiap pemerintah yang punya wewenang, yang punya kepentingan. Biarlah kiranya Tuhan tolong mereka. Berikan juga kekuatan bahkan hikmat, sehingga membawa bangsa kami di dalam pemulihan ekonomi. Dan tentunya ini juga menjadi kesejahteraan bagi seluruh masyarakat yang ada di bangsa ini. Bapa di surga, kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja-gereja di seluruh Indonesia. Kiranya Tuhan juga memberkati dan terus memelihara keesaan gereja-gereja di Indonesia di dalam menjalankan tugas dan panggilannya untuk terus menjadi berkat dan kesaksian bagi umat manusia yang ada di tengah-tengah dunia ini, dan secara khusus bagi umat yang ada di Indonesia. Bapa di surga, inilah doa kami, seperti yang Yesus ajarkan kepada murid-murid-Mu, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepas sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepas sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepas sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepas sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepas sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Mari jemaat sekalian, kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini menaikkan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat sekalian, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan saat ini kita diutus di tempat kita masing-masing untuk melakukan firman Tuhan. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat daripada Allah Bapa yang penuh cinta, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus yang tidak pernah berkesudahan di segala zaman, kekuatan, penghiburan, persekutuan daripada Roh Kudus, turun memberkati kehidupanmu, rumah tanggamu, usahamu, pekerjaanmu, kesehatanmu, apapun yang kau kerjakan. Jika ada berkat dan perkenanan Tuhan, akan dibuatnya menjadi berhasil. Haleluya. Amin. Amin. Amin.
selesai, doa terus sejenak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pelayanan Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia pada hari Minggu ini telah selesai kita laksanakan, dan kami mengucapkan terima kasih kepada para pelayan yang sudah melayani di tengah-tengah Mimbar Kristen Kementerian Agama hari Minggu ini. Terlebih khusus bagi pengkhotbah Bapak Pendeta Yosua Tokong Gono Wiharjo yang merupakan pendeta dari Sinode Gereja Kristen Pengabar Injil, dan pelayan-pelayan lain yang sudah melayani pada hari Minggu ini, serta puji-pujian yang sudah dibawakan, biarlah itu menjadi kekuatan bagi iman kita untuk terus kuat menghadapi segala persoalan. Mari kita jaga protokol kesehatan kita dengan secara ketat. Kita memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Oleh karena itu, mari terapkan 5M, dan juga jangan lupa untuk terus berdoa untuk Tuhan memulihkan bangsa kita, dunia ini. Dan kami mengucapkan terima kasih saudara-saudara sudah mengunjungi, menyaksikan YouTube kami dan juga Instagram kami, website kami. Like, share, dan komen saudara menjadi penyemangat buat kami untuk melakukan pelayanan pada Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia ini. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng untuk mengingatkan kembali ada Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia edisi hari Minggu tanggal 28 November tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.